Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Aprilia. Saya sedang kuliah di Universitas Pancasakti, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Dosen pengampu saya Pauza Sukmana, MPD. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan sedikit studi kasus tentang kesulitan belajar di sekolah atau di kelas ya. Ya, baik, yang pertama, kesulitan belajar sebenarnya tidak ada definisi yang pasti terkait studi kasus ya. Namun jika kita artikan secara sederhana maka bisa dikatakan studi kasus adalah studi intensif mengenai seseorang, kelompok atau unit dengan tujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit tersebut. Nah, maka oleh sebab itu studi kasus juga sudah digambarkan menjadi investigasi intensif dan juga sistematis terhadap satu kelompok individu ataupun komunitas lain di mana peneliti akan memeriksa data secara mendalam yang berkaitan pada beberapa variabel yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya pengertian studi kasus. Jadi studi kasus yaitu laporan informasi deskriptif mengenai data penelitian, eksperimen atau percobaan peristiwa proyek atau analisis. Studi kasus juga banyak dipakai dalam profesi dan disiplin, mulai dari antropologi, psikologi, sosiologi, hingga ilmu politik dan ilmu administrasi. Saat kita melakukan sebuah penelitian, studi kasus yang sedang dipelajari atau diteliti tersebut bisa berupa organisasi, individu, tindakan atau peristiwa yang terdapat di waktu dan juga tempat tertentu. Ya, lalu selanjutnya ada pengertian studi kasus menurut para ahli. Jadi pengertian studi kasus menurut Pollitt dan Hangler di tahun 1990. Pollitt dan Hangler menjelaskan jika studi kasus ini terletak pada penentuan dinamika terkait pertanyaan. Terkait pertanyaan itu lebih lanjut, kenapa seseorang melakukan suatu, berpikir atau mengembangkan diri. Jadi fokus inilah yang dinilai oleh Pollitt dan Hangler penting pada studi kasus karena diperlukan analisis yang intensif, bukan hanya berfokus pada kemajuan status, tindakan, ataupun pikiran yang dimilikinya. Ya, selanjutnya masih dengan kasus menurut para ahli ya, studi kasus menurut para ahli. Jadi pengertian studi kasus menurut Silop, Raharjo, dan Gudnanto, studi kasus adalah metode yang diterapkan guna memahami suatu individu lebih mendalam lagi dengan mempraktekkan secara komprehensif dan juga integritas. Ya, jadi kasus tentang anak kesulitan belajar yang pertama yaitu gini. Seorang siswa bernama Rara, dia mengalami kesulitan belajar dikarenakan dia terpaksa masuk jurusan yang ia tidak minati. Dia sebenarnya masuk IPA, tetapi keinginan dia ingin masuk IPS itu ketika ia mencoba untuk pindah jurusan ternyata sama pihak sekolah itu tidak diperbolehkan gitu ya. Hal ini tuh mengakibatkan penurunan prestasi dan mengakibatkan si anak ini tuh menjadi sulit untuk belajar ya. Ada menjadi sering tidur di kelas, terus dia main HP di kelas, penurunan prestasinya pun menurun ya. Juga suka datang terlambat dan suka membolos. Itu dikarenakan si anak itu tidak suka gitu ya dengan pelajaran yang ia tidak minati gitu, dan seharusnya itu tuh harus dimotivasi lagi, dan gurunya pun harus membimbingnya lagi gitu. Kita harus berbicarakan
dengan si anak tersebut gitu. Bagaimana caranya biar si anak itu mau belajar lagi ya gitu teman-teman. Nah ya, yang selanjutnya ini di sini ada konsep teori ya. Yang pertama ada call them approach gitu ya, melakukan wawancara dengan memanggil semua siswa secara bergiliran, sehingga dengan cara ini akan dapat ditemukan siswa yang benar-benar membutuhkan layanan bimbingan. Dan yang kedua mau maintain a good relationship atau menciptakan hubungan yang baik penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dan siswa ya. Jadi hal ini tuh dapat dilakukan tidak hanya dengan belajar saja gitu ya, tapi bisa melalui ekstrakurikuler atau rekreasi, terus berdiskusi dengan kelompok yang lain gitu teman-teman. Nah yang ketiga ada developing a desire for counseling, yang menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran siswa akan masalah yang dihadapinya ya. Misalnya dengan cara berdiskusi dengan siswa yang bersangkutan tentang hasil dari suatu tes seperti tes integrasi, tes bakat, dan hasil pengukuran lainnya ya. Jadi kita tuh harus berbicara dengan si anak tersebut ya. Counseling itu apa ya namanya? Kita tuh berhubungan dengan si anak, berbicara apa permasalahannya yang dihadapi oleh si anak tersebut gitu. Ya, jadi yang selanjutnya penyelesaian permasalahan dalam kesulitan belajar. Yang pertama, untuk pemecahan masalah bagi siswa yang memiliki kebiasaan belajar dan cara kerja yang salah, guru mengarahkan agar siswa itu bisa merubah cara belajarnya dengan cara menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan diri siswa tersebut. Karena setiap siswa itu mempunyai perbedaan dalam belajar. Jadi perbedaan siswa itu dalam belajarnya itu beda-beda ya. Tidak semua siswa itu belajar dengan metode yang sama. Lalu yang kedua, untuk pemecahan masalah bagi siswa yang sering izin dari sekolah atau cabut atau bolos ya teman-teman. Ini memberi penegasan dalam aturan sekolah dan tata tertib yang ada, dan mencari penyebab sering izinnya siswa dengan menemui orang tuanya. Ya, kenapa anak tersebut itu sering izin, sering bolos, atau sering yang lainnya gitu. Kenapa kita harus menemui kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, kurang menaruh minat terhadap pelajaran sekolah. Jadi biasanya anak itu harus mungkin harus berdiskusi atau kerja kelompok atau kita bisa belajar di luar dengan teman-teman yang lain gitu ya, tetap di sekolah tapi dengan cara metode yang lain gitu. Lalu yang keempat itu banyak melakukan aktivitas atau pekerjaan yang bertentangan dan tidak menunjang pekerjaan sekolah. Lalu kesimpulannya, kesulitan dalam belajar merupakan suatu hal yang sering terjadi dan dialami semua siswa ya, baik siswa yang sudah mencapai ataupun masih belajar ya. Jadi belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan ya. Hal ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya mencapai tujuan tersebut, pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang didapat siswa gitu. Baik tidak di sekolah, baik ia berada di sekolah maupun lingkungan rumah ataupun keluarganya sendiri. Jadi itu tergantung kepada siswa ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.